10 tahun lalu lah misalnya tanya, kenapa sih lo main sulap gitu? Tujuannya cuma satu, pengen karyanya aku dilihat sama dunia. Tujuannya itu doang. Nah pada saat di America's Got Talent kan udah tuh semua. Semua udah lihat, udah tahu ya Demian. Satu udah tercapai. Terus akhirnya dikenal, dihargain sulapnya aku tuh yang benar-benar original punya aku sendiri dihargain sama orang sedunia. Gara-gara mainan itu diundang kemana-mana kan. Sedangkan pada saat itu di Indonesia 2 tahun sebelumnya itu disampah-sampahin alat gua. Iya. Nah, kemarin nonton Sting gimana? Nonton Sting di KL kemarin. Lu nonton aki-aki buat apa sih? Nonton Sting yang keempat kalinya, Ke. Ya jangan sombong amat, gue juga udah nonton Sting mah. Berapa? 1. Udah pernah nonton Stinky belum? Ketua gue tuh. Tapi pasti keren walaupun tua. Sting itu 72 tahun, Ke. 72 tahun tapi badan masih bagus, ya masih pakai celana skinny. Ya, bukan skinny. Suara masih tinggi, bassnya masih butut. Nah, yang bikin suara tinggi. Batet udah buluk gitu. Yang bikin suara tinggi kenapa? Karena pakai celana skinny. jadi kejepit. Pakai alat yang bernama The Bee Gees itu ya. Semua rata-rata yang nonton Sting bilang, wah ini gila sih stamina-nya luar biasa. Emang apa sih yang dilakukan sampai lu bilang bahwa dia luar biasa? Yang gue tahu dia ini kan yoga, tantric yoga, ya. Jadi sebetulnya dia tuh kerja keras, bukan magic, bukan tiba-tiba dia ting gitu kayak sulap sehat seperti itu. Bukannya every little thing he does is magic? Oh dia tahu. Every little thing he does is magic. Every little thing he turn me on. Even though my love before was tragic, now I know my love for her goes on. Gua aja yang suara masih muda nggak bisa ngejar suaranya dia. Ya kan dia mah penyanyi dari dulu. Iya. Dan memang show-nya masih magic bagi gua. Iya. Si Sting itu kan semua lagu udah magis ya, magic tuh magis ya. Nah, karena itu gua sekarang agak sedikit belajar trik sulap. Masa sih? Iya. Wow. Lu bisa ngapain dengan trik sulap? Wow. Kamu sini. Waduh. Dia suka minta duit Nal kalau muncul. Perlu gua bantu nggak? Gua kan sebagai biasanya kan kalau pesulap gitu. Nggak, kurang seksi lu. gua kan seksi keamanan. Kalau ada perempuan yang menemani pesulap itu untuk mengalihkan perhatian supaya penonton melihat perempuan seksi lalu dia melakukan trik. Kan gitu. gue seksi keamanan, gue bilang juga. Kosong bisa gitu. Jadi gue akan mengeluarkan kelinci dari topi ini. Ngapain dia mesti ada? Nih ya, lihat nih. Sulap yang gue pelajari dari YouTube. Nih. Ya. Cuci dulu yuk. Lu belajar kapster. Ya ini bukan... Ini... Kosong ya gitu. Sebentar, gue tanya dulu. Apakah kita pernah kenal sebelumnya? Kenal, tahu dia kan kerja di sini. Oh kenal ya? Oke. Nih ya, lihat ya. Kamu gak usah bantu. Udah, aku udah bikin sama kamu. Ada ya? Ada ya? Ada. Siap nih. Coba angkat tangannya. Oh, masih ada ya? Masih ada. Masuk lagi. Lama banget nih sulap ya. Lihat ya. Lihat ya. Dah pindah, sok ke sana kamu. Sini. Ayo dong, bim salabimnya mana? Siap semuanya, bilang mantranya. Oke. Mantra. Bukan. Sim salabim abrakadabra. Gue injek lagi ya. Gagal deh. Keinjek ininya. Ini lihat. Nggak berat. Tiba-tiba jadi berat. Dari jadi berat. Kenapa Mas Nono jadi Mas Dede? Demian. Dalam sulap ini namanya teleportation. Iya benar, pindah ke sana dia. Teleport doang, nggak pakai station. Teleportation. Benar nggak? Benar. Iya. Jadi sulap itu ada banyak jenisnya. Oke. Gitu ya. Oke, kita sapa dulu Kak. Iya.
Tadi saya lagi mandi nih. Ya! Telat. Bohong kamu kalau lagi mandi kamu pakai baju. Mandinya beneran dong. Bener juga. Nggak usah lihat dia lagi mandi. Kenapa? Kecil kayak tongkat. Tongkatnya Harry Potter. Apa kabar? Anjir, gua tadi apa ya? Sumbang. Sumbang dapil. Artinya? Saya ingin sulap terbang seperti David Copperfield. Rotizen kita kedatangan Jijik. Emang lu baik banget tuh bilang Jijik, lu jahat lu. Jagoan Indonesia soal magic. Karena gue inget banget pernah ngobrol sama Demian. Bagi gue nomor 1 mah David Copperfield. Iya bener. Kenapa? Karena dia bikin magicnya itu beda sama apa yang pesulap lain gitu. Karena semuanya dipikirin dari mulai setiap gerakan, terus setiap tema itu dia punya meaning gitu. Nggak gerakan dia misalkan begini tuh bukan karena dia harus begini nggak, tapi punya terkonsep semuanya. Iya, semuanya gerakannya semua ada maksudnya. Kan banyak kan pesulap-pesulap tuh yang black magic banget tuh siapa Siapa? Yang bisa ngeluarin Chris apa dari Angel, situ? apa David Blaine? Apa David Blaine ada 2. David Blaine juga kan sama begitu. Kalau itu terkonsep gak sih mereka juga sama gitu? Terkonsep. Cuman maksudnya gini, yang dibilang sama aku tadi tuh kayak contohnya misalkan nih, kalau Copperfield nih misalkan dia mau begini, ngasih lihat gini nih. Dia gerakannya mungkin begini nih, gini. Nah, ini begini tuh sebenarnya mau nunjukin tangan dia kosong. Tapi dia nggak yang gini ya, kosong nggak. Gitu. Tapi jadi semua gerakannya tanpa harus ngomong, itu udah masuk ke pikiran orang bahwa tangan dia kosong. Jadi kayak misalkan dia mau ngasih tahu tangan dia kosong, dia gini nih. Gak perlu verbal lagi. Gini terus baru ada. Jadi kayak kita tuh kayak wah gila ya. Begitu saya nonton tuh nggak yang kayak mungkin di tangannya, nggak gitu. Udah di planting di pikiran kita tuh bahwa tadi tangannya kosong. Nah itu tuh, makanya tadi gue bilang semuanya tuh benar-benar detail banget. Tapi kan gini, dulu kan pernah ke Jakarta kan David Copperfield. Iya betul. Ya dulu banget gitu kan ya. Terus pas dia kan sulapnya dulu melayang gitu kan ya. Lihat matanya, dia mah kerjasama sama jin katanya. Pernah ada kontrak sama setan. Enggak dong? Enggak ada. Pure show. Magic semuanya. Magic, ya. Oke, coba ya kita ke yang lain dulu Ada nih. juga yang bilang dia kembar katanya. Kembar. Iya. David Copperfield sama David Copper Presiden katanya. Bukan. Jauh dong. Itu orang Indonesia berarti. Nah kalau David Blaine, kamu mengidolakan dia juga? Dia itu sebenarnya mengidolakan dia karena dia mengubah era di mana kalau misalnya show itu harus di panggung, eranya Copperfield ya, show itu harus glamor. Nah dia mengubah mindset orang bahwa show itu bisa dilakukan kapan saja di mana saja. Dia kan selalu di jalanan kalau tidak salah ya. Bahkan main close up magic itu kayaknya dia yang awal-awal ya? Iya, close up magic. Habis itu dia close up jarak deket yang bener gini terus di make upin. Make up dulu yuk Cid. Enggak, tapi David Blaine ini mengingatkan gue sama siapa yang nggak pernah ngomong Nal di sini. Limbat. Limbat juga dia kan nggak pernah ngomong juga ya? Dia ngomong kalau ketik. Lu nonton di mana? Nonton di mana? Mungkin ada kendala bahasa gue sama dia. Gue penasaran TV-nya yang mana? TV yang mana? Kamu waktu itu gue. David Blaine ini yang dia masukin kodok ke dalam mulut, dia dikeluarin kodok. Katanya memang dia bisa mengosongkan perutnya gitu-gitu. Iya. Dia bisa nahan benda gitu di perutnya. Jadi kayak misalkan dia nalan kodok misalkan. Dia bisa minum dulu, ngobrol dulu, ditahan. Terus kayak kalau yang ilmu aslinya itu knowledge-nya jadi dia minum air, terus minum gula, minum kopi, minum apa lagi ya? Terakhirnya bola biliar. Iya, terus gitu nanya mau yang dikeluarin mana dulu? Iya, beneran ada. Terus dia keluarin, misalkan kopinya dulu, kopi. Masih kering kopinya, udah keluarin. Apa lagi? Air putih. Terus dia gini doang, air. Itu aslinya itu. Nah, yang pertama kali pionirnya ya, yang pertama kali ngelakuin ilmu itu tuh si David Blaine ini? Bukan. Oh, ada lagi dulu sebelumnya. Oh, itu belum Blaine amat soalnya. Belum. Tapi berarti dia juga belajar dari teman-teman kita yang ada di Thailand. Apa yang itu? masuk air putih keluar Coca-Cola. Bukan. Soalnya beda. Mau yang apa ya? Yang panas, yang bersiul. Ayo tangkap bola pingpongnya.
Gila Oh lu. itu beda lagi, magic yang beda lagi ya. Kalau ini? Kalau itu mungkin lebih ke magic. Magic. Kalau Chris Angel apa kelebihannya? Dia kan dengan persona anak metalnya. Iya, tapi kalau gue nggak terlalu suka sama dia. Oh gitu. Karena dia tuh lebih ke kayak apa ya? Ngebuatnya tuh show itu sulap nggak ada meaningnya aja gitu. Kayak tiba-tiba jalan, lihat, berubah, lihat. Jadi kayak ya kita ngeliatnya cuman ya orang bisa sulap gitu. Jadi nggak ada Tidak ada kesannya meaning, gimana ya. gitu ya kalau kita nonton mereka Kalau gitu. itu penilaian aku pribadi ya. Iya. Oke, Karena nah. beda-beda. Kalau ini Pak Tarno. Kenapa? Pak Tarno itu mirip siapa waktu itu dibilangnya? Rian Masif. Bukan, yang keluar. Andre 3000. Iya. Andre 3000. Outcast ya? Iya. Dia pesulap atau bukan menurut kamu, Dem? Dia pesulap. Anderson Paak. Dia Anderson Paak. gini, dia entertainer yang menggunakan sulap untuk Medianya. sebagai medianya. Oh, jadi maksudnya kan dia mah bahkan banyak gagalnya gitu kan. Dia kan jadi lucu aja gitu ya. Tapi kan menghibur. Jadi menghibur. Makanya kalau gue ngeliatnya adalah the true entertainer. Cuma kalau sulap bisa sulap. Tapi Demian sendiri mulai tertarik sama sulap itu dari kecil. Pasti dari Mr. gara-gara ini ya? Robin. Sebenarnya dulu Mr. Robin. tahu, tapi belum tahu namanya Miss Robin kan zamannya di TVRI kan. Iya. Nah dulu masih belum tahu namanya. Nah begitu tahu, pas lagi kita ada gathering, lama banget gathering terus tahu, oh loh ini yang aku tonton. ketemu nih, terus baru tahu namanya Miss Robin. Nah itu pas baru awal-awal gabung sama komunitas tuh baru tahu. Oh Komunitas ternyata pesulap seluruh Iya, Indonesia? Di Indonesia ya. Oke. Baru tahu. Kamu sadar kamu punya kemampuan sulap atau pengen mendalami sulap kapan? Pas lagi David Copperfield itu waktu SD, kelas sama SD. Dia emang triggernya dari Triggernya Copperfield. ya. Jadi waktu dulu tuh kan zaman dulu tuh cuma ada di salah satu TV doang tuh swasta. Singkatannya CTI ya. Iya benar-benar. Ya, lu Sebut sebutin. aja RCTI ya Kan benar. emang singkatan, bener Iya kan? benar. Panjangnya kan Inisialnya CTI ya, inisialnya. Jadi dulu di situ tuh nayangin setiap hari Sabtu atau hari Iya, Minggu gitu. bener-bener. Nah, terus aku nonton tuh, aku nonton setiap abis nonton besokannya ngobrol di sekolah sama teman-teman gitu. Kayak wah gila ya, keren banget. Nah, bagi aku tuh dia adalah superhero yang nyata. Kenapa? Karena bisa terbang, bisa nembus tembok Berlin, tembok Cina, nembus Ya, tembok Cina. Orangnya beneran ada di Amerika Iya, gitu. iya, Kalau kita bicara Superman, ya orangnya nggak ada, itu fiktif gitu Iya, kan. iya. Cuman komik. Nah, kalau dia ada beneran dan bisa ngelakuin depan mata. Jadi pada saat kecil tuh mikirnya, aku pengen kayak dia dah gitu, pengen kayak jadi dia. kayak The dia. real hero The real for hero, you, ya. Jadi belajar awalnya ada sekolahnya kah atau nggak ada. ikut? Loh, masa nggak ada yang ngajarin? Lu Enggak, belajar enggak. dari mana? Dan YouTube kan dulu belum ngetep-ngetep Iya, banget gitu. Belum belajar ada dulu malah. ke komunitas. Jadi dulu kan salah satunya di cara kita, komunitas. ya era dulu kita internet nggak ada kan. Maksudnya mau beli buku aja nggak kayak sekarang bisa eBay apa dengan mudahnya di Iya. aplikasi kan. Kalau dulu harus internet belinya pakai kartu kredit. Gimana Iya, itu iya. nyampainya juga 3 bulan gitu kan. Jadi yang cepatnya adalah kita datang ke komunitas waktu itu, datang kumpul di mana misalkan tahu ada yang Di jual Jakarta sulap. dulu? Di- Apa namanya komunitasnya? dulu Joker namanya, ada di zaman dulu namanya Mega Mall Pluit. Jakarta apa-apa gitu sih Di kata nggak? Jakarta. Nggak, singkatan Joker ada singkatan nggak Joker? Nggak ada. Joker itu Memang kan nama toko. biasanya Ipar Nakang betul. Jaka, Joker. Itu kan di lagu Si Joker, Ipar Nakang Jaka. Mau minum apa? Oh iya benar. Boleh. Teh. Teh. Oke. Oke, di Joker itu dulu ada nggak yang seangkatan kamu sekarang masih aktif? Nggak ada. Udah nggak ada? Nggak ada. Dulu siapa seniornya dulu? Dulu ada seniornya yang dulu namanya Kiet. Kiet itu dari Medan dulu. Ada namanya Kiet. Kiet. Cuman dia udah sekarang udah nggak main sulap. Terus ada juga Joker itu, ada juga Sugistino dulu. Terus ada Catvi yang istilahnya pertama kali ngajarin aku untuk jadi profesional tuh si Catvi. Sudah, Ya. Oh ya siap. Saya buka? Ya. Ada. Silakan. Coba tutup lagi. Set. Buka lagi? Masih ada. Just, wah ini sulap. Tadi mau disilap dia. Iya, akhirnya ini. Tapi gua pernah melihat Demian, waktu itu kita dinner, ya, nodong aja langsung, sulap dong. Iya. Dengan alat yang ada di situ. Dia bisa. Bisa. Dari
yang paling gampang dipelajari sulap tuh apa dulu? Si pertama ngilangin atau kayak gimana gitu? Gak ada yang Ngilangin koin. Gak ada yang gampang. Gak ada yang gampang. Paling gampang ngilangin duit sih. Itu mah tinggal dibikin. Gak ada yang gampang. Berubah juga bisa. Duit jadi sepatu, duit jadi jam. Oke, sebentar. Kembali ke Joker dulu. Di komunitas itu kamu banyak belajar dari yang senior-senior. Betul. Tapi kan itu, maksudnya gini, itu belum jadi profesi waktu itu. Belum. Orang-orang Jawa itu masih penggiat Hobi, aja, gitu, ya, hobi aja. ya, hobi. Dan mereka nggak segan berbagi. Enggak, karena kita kan di komunitas tuh. Kita jadi kadang-kadang misalkan dulu senangnya itu setiap minggu kita kumpul terus kayak ada yang baru nggak kita main Oh, semua. trik baru, saling ngajarin. Saling sharing nih. Gue main ini terus oh keren, boleh tahu nggak? Kalau misalnya boleh, ajarin. Kalau misalnya enggak ya udah jangan maksa gitu dulu gitu. Ini kan kalau misalnya anak nih ya suka sulap atau apa, kita tuh kadang-kadang lihatnya ih aneh gitu. Lu pernah dianggap aneh nggak sih dengan kesukaan lu dengan sulap gitu? Kalau Jadi kelihatan geek gitu kan? setelah sempat dulu kan ngambil alirannya awal-awal ya, kalau sulap tuh kan punya banyak aliran. Istilahnya kalau sekolah tuh kita bicaranya sekolah ya, levelnya sekolah tuh kan ada pertama TK dulu. TK itu kita diajarin apa aja kan, yang penting main gitu kan. Habis itu SD udah mulai belajar serius. Sampai akhirnya penjurusan gitu ya. Penjurusan sampai SMA kuliah. Nah, jadi istilahnya kalau di sulap juga sama. Jadi main aja dulu semuanya dulu. Belajar dulu. Nah, begitu udah mulai penjurusan, dulu ngambilnya tuh mentalis gitu kan. Mentalis gitu. Mentalis. Kalau main piano orangnya kan pianis. Iya benar. Kalau ini mentalis ya benar. Jadi akhirnya ngambil mentalis kayak Deddy Corbuzier gitu kan. Terus dibilangnya aneh karena kan lu pakai itu ya, pakai jin ya segala Nah, itu macam. maksudnya. Iya, sempatnya waktu itu juga kan akhirnya untuk mensupport looks-nya harus terlihat serem kan. Misterius. Jadi pakai rok tapi yang sebenarnya celana kayak kulot gitu loh. Iya. Yang gitu. Laulaka bikin gitu kan? Bukan merek gue tuh. Yang gue nggak aneh dong. Tapi seperti itu kayak sarung tapi celana gitu kan? Benar, itu. Terus ikut teken hitam, pakai celak hitam, langsung kayak wah nih pemuja setan gitu-gitu. Makanya akhirnya namanya jadi Demian, jadi anak setan kan. Oh, Demian anak Demian setan. itu dari anak setan. Anaknya Batman. Anaknya Batman juga Demian namanya. Oh, iya. Tapi nama asli lu Demian? Bukan, Aditya Prambudi. Oh, Demian Aditya, tapi gue Demian tahu itu dia. anak setan kan udah ada film dulu, The Omen ya, The Omen. Oh, The Omen. Film horor zaman dulu The Omen, nama karakternya Demian. Dan Demian juga adalah anak dari Batman yang menikah dengan Talia al Ghul, anaknya dari Si itu Ra's Al Ghul kan? Ra's Iya, al Ghul. bener. Demian juga. Oh iya. Iya. Baik, kalau begitu. Oke, tapi di titik apa kamu merasa bahwa oke, gua akan hidup dari sulap? Sebenarnya karena memang suka ya. Dulu pernah sebelum akhirnya serius kan Karena serius. kan jadi model dulu kan? Nah, mencoba untuk menjadi profesional itu kan tahun 2002. Tahun 2000-an lah, tahun 2000-an, 2001-an. Nah, dulunya masih hobi aja, sering komunitas, akhirnya ketemu sampai ujung-ujungnya ketemu Deddy Corbuzier pada saat itu. Nah, Deddy Corbuzier juga sering main ke Joker itu dan ketemu terus dia one day ngeliat lu mau join gak sama manajemen gitu. Nah, jadi akhirnya tuh pas pada saat sebelum join sama Deddy gabung komunitasnya, aku sempat kerja di salah satu provider. Oh, kerja kantoran dulu. Kantoran setahun, terus ngerasa kayak nggak nyaman. Kenapa ya? Karena nggak biasa kerja sama orang kali ya. Iya. Kan kayak nggak tahu pemikiran dulunya gini, gue capek-capek kerja yang kayak bos ya, gitu. Akhirnya kayak nggak cocok aja, apalagi kalau misalnya terkadang di dunia kerja tuh suka sikut-sikutan demi sebuah pangkat gitu kan. Akhirnya nggak suka tuh. Kebetulan pada saat kerja itu ada itunya, terus kayak ngerasa kenapa sih kita harus berantem cuma gara-gara begini doang, kan yang penting perusahaannya kan jalan, ngapain kitanya berantem. Politik kantor lah ya. Terus akhirnya kayak enggak deh, cabut. Tapi kebetulan di situ ada temen yang memang dia ngelihat potensi aku di sulap. Gue manajerin deh, dia bilang gitu. Sudah, baru sampai ketemu Deddy belajar lagi selama 4 tahun. Belajar ternyata sulap itu yang selama ini aku pelajarin trik itu ternyata ada hal yang di luar itu nggak pakai trik gitu. Wait. Maksudnya gimana? Bukannya sulap is all about trick? Oh enggak. Loh, gimana sih? Kan sulap itu sebenarnya adalah the way, caranya. Kan kayak psychologically juga kita juga bisa menginfluence orang. Mempersuasi orang. Ya, kita bisa misalkan kayak contohnya ada namanya subliminal message. Nah, kayak gitu-gitu kan sebenarnya adalah pengetahuan psikologi yang digiring dengan metodenya sulap. Jadi ada hal-hal psychological yang sebenarnya nggak perlu alat sekalipun, nggak perlu gimmick, bisa gitu. Nah, belajar tuh di situ tuh. Mulai kebuka pemikiran, oh ternyata sebenarnya zaman dulu tuh mikirnya dari knowledge sulap
itu nyata lebih luas. Makanya sulap adalah seni tertua di dunia. Wah, masa? Iya. Sulap aja. seni tertua di dunia? Iya, seni tertua di dunia. Ya mungkin dulu namanya bukan sulap apa gitu, tapi ternyata itu udah sulap. Zaman gitu. dulu, zamannya masih kerajaan-kerajaan, kan ada namanya Merlin. Merlin. Yang jadi departemen store. Iya, yang jadi duta Merlin. bukan. Yang mainnya penyihir The Wizard. Iya, wizard. Jadi dia selalu yang penasehatnya kerajaan. Kan? Ah, tapi itu masih sihir kan? Ya kan kalau misalnya dilihatnya dari dulu begitu sihir. Iya. Kalau misalnya sekarang orang udah dengan majunya pendidikan segala macam jadi kebuka kan. Ternyata bukan sihir. Yang tidak masuk akal disebut magic. Betul. Ketika sudah masuk akal disebutnya logic. Yes. Ya, Gitu loh. ya, bener. Ilmunya aja belum nyampe dulu manusia. Berarti dari sulap ini udah bisa dibilang bisa menghidupi lu dong. Udah dapat up segala macam yang lu dapat bisa sekarang. jadi profesi lah gitu ya. Iya, iya bisa dibilang itu karena bisa dibilang kemarin lebih tepatnya tahun ini baru aja kayak tutup buku disulap, maksudnya kayak semuanya udah alhamdulillah sudah tercapai gitu. Apa? Pencapaian kamu tertinggi apa di sulap yang pernah kamu raih, Den? Kan dulu kalau misalnya ditanya nih, istilahnya 10 tahun lalu lah misalnya ditanya, kenapa sih lu main sulap gitu? Tujuannya cuma satu, pengen karyanya aku dilihat sama dunia. Tujuannya itu doang. Nah pada saat di Amerika Got Talent kan udah tuh semua. Semua udah lihat, udah tahu ya Demian. Satu udah tercapai. Terus akhirnya dikenal, dihargain sulapnya aku tuh yang benar-benar original punya aku sendiri dihargain sama orang sedunia. Gara-gara mainan itu diundang kemana-mana kan. Sedangkan pada saat itu di Indonesia 2 tahun sebelumnya itu disampah-sampahin alat gua. Iya. Namanya sense torture. Itu kalau misalnya di Indonesia ngeliat tuh kayak mainan apaan sih gitu. Nah di Amerika pada saat, makanya kalau nonton yang di Amerika Got Talent pertama kali aku main, aku kaget. Karena itu adalah salah satunya alat yang cuman itu doang yang siap untuk ditampilin karena itu original kan. Nah pas keluar tuh udah nggak pede, udah yang ya udahlah, ya perform terbaik aja, yang penting gue ada di sini gitu kan. Begitu pas udah berhasil, Simon Cowell berdiri standing ovation. Terus aku langsung yang gila ya ternyata penghargaannya gitu. Penghargaannya apresiasinya beda. Ya. Nah dari situ langsung kayak oke, punya semangat tuh, bikinlah yang original terusan. Nah itu udah dibilang. Maksudnya original tuh apa? Trik ciptaanmu sendiri? Iya. From scratch ya. Jadi tidak niru, tidak sama sekali nggak ada mainan sebelumnya iya. Kan katanya segala sesuatu udah nggak ada yang original. Maksudnya segala sesuatu gitu modifikasi Enggak aja. juga nggak ada. Nggak ada yang pernah mainin, beneran, literally nggak ada yang pernah mainin. Oke, berapa original trik yang pernah kamu bikin sendiri? Wah. Wow. Kalau sekarang yang di buku, aku punya buku kayak setebel ini tuh, itu isinya Trik semua. Harta karun lu tuh. itu original, tapi kadang-kadang ada inspired, tapi sudah modifikasi. Cuman yang bener the real original tuh yang di sense torture itu. Karena nggak pernah, siapapun nggak ada yang pernah main. Nah, tadi kan sebut udah tutup buku soal sulap. Terus sekarang jadi apa tuh kalau bukan sulap? Nah, ini desain aku. Warnanya biru, ada bunganya dan ada tulisan kepo. Kalau aku warnanya hitam, ada tulisan Believe Lie. Pengen dapetin? Ini adalah kolaborasi antara kami, ROTV dan juga Swepo. Gampang, tinggal klik link deskripsi ini. Goalsnya nggak ada lagi yang mau dicapai. Oke, sekarang udah berjalan ya, udah menikmati hasilnya gitu. Sulap itu kalau show, ribetnya sama kayak band. Iya, lebih dong. bener. Lebih bahkan. Kalau band itu kan, maksudnya bukan mendeskripsikan band ya, tapi maksudnya gini, kalau sulap itu kita create from scratch. Misalkan nih ketemu sama klien, Demian bisa nggak ini dari di rumah? Custom, tailor made. Dari nggak ada jadi ada. Kita kan mikirin. Pada saat mikirin, ini satu nih, PR-nya satu dulu, gimana caranya maunya klien sesuai. Satu udah jadi, gimana caranya semua kru berpikiran kayak aku. Nyamain dulu frekuensinya. Iya. Jadi pada saat kalau aku begini, dia tahu ini gerakannya ini kedua ini, terus musiknya ini segala macam udah. Begitu udah ada harus rehearse. Makanya sulap itu kan harus latihan berkali-kali terus. Iya, nggak bisa cuman sekali doang, tapi itu latihannya juga berkali-kali ya untuk bisa nampilin untuk sejam itu doang gitu ya. Nah sekarang bayangin kalau itu alatnya kecil, kalau gede kan latihannya di rumah ini misalkan alatnya gede nih di rumah ini. Pindah, berubah dong. Iya, benar-benar. Tuh, makanya susah. Aku bilang lebih susah soalnya pada saat kita latihan di sini, itu hanya pemanasan. The real latihannya pada saat GR di panggung. Berarti harus datang H-1, H-2 kamu tuh kalau ada event? Oh iya, itu. Wow. Pasti. Rombongan berapa orang timmu?
Yang paling sedikit itu 20 lah. Masa? Paling sedikit 20. Ya kalau Makanya show ya. daripada nyewa pesulap mending nyewa MC gerak. Masa? Iya, karena kan aku perform, terus yang main musik. Ah, musiknya live? Itu kan ada siap Sanitizer. ngomong. Oh, itunya efek sound effect gitu-gitu. Siap ngomong kan Beda lagu lagi gitu ngomong ya. lagunya ini, lagi mau menginfluence orang lagunya ini, lagi DJ. Dipikirin, ya ampun. Terus yang kedua adalah director, yang direct show. Karena Show director. pada saat aku show, aku udah nggak bisa nge-direct. Iya, benar. Jadi di belakang harus ada yang nge-direct. Wow. Nah, habis itu ada stage manager. Habis itu ada kru. Ada juga kita punya ada yang builder. Tinggal bangun set. Yang bangun set. Total makanya semua 20 lah. moral. Itu teh paling sedikit. Paling banyak lu bikin satu trik di satu Kolosal, acara. paling kolosal. Di berapa mana orang? waktu itu? Waktu itu pas lagi ulang tahunnya zaman TPI dulu. Itu 60 orang. Iya, Apa? Itu apa bikin apa kamu? teleport bola dari Jakarta ke Bandung. Bola gede, bolanya diameternya 8 meter. Ah, sihir ini pasti. Ada trik, Nal. Udah Iya, gitu ada. aja gitu. Gue, Katanya pada saat itu acaranya cuma itu doang katanya. Gak mau bayar. Nah itu plus penonton yang dapetnya nasi bungkus yang gitu. artinya dengan segala keribetan itu menampilkan show sulap nggak murah dong. Iya. Mehong. Iya kan? Pernah lihat pesulap kaya nggak? Ada, Banyak. tapi jadi pengusaha. Enggak. Siapa? Coba sebutin satu. David Copperfield kan kaya, dapat enggak, kalau dia Indonesia, sifat. Indonesia. Pak Tarno tuh nggak kaya? Nggak, Menurut lo? maksudnya nggak. Jadi gini, maksudnya bukan berarti tidak kaya karena kita misalkan nih kalau show besarnya kita di produksian. Ini kayak ada gedenya ke produksi alat ya. dead drop ya. Itu alat yang paling mahal aku pernah buat di Cina dan di Amerika. Hah, nggak bikin di sini? Enggak dong. Ya kalau di sini ngirimnya udah mahal. Oh, kamu show di sana, Udah baru di bikin. sana. Baru no, I mean, gua kira ada alat yang kamu mau show di sini datangnya dari luar gitu, ndak? Ada, itu juga ada. Macam-macam tergantung kan. Kan tergantung. Jadi yang bikin di sini juga ada. Ada. Yang impor juga ada. Nah, jadi kalau misalnya impor itu biasanya kalau udah ada license punya orang. Jadi misalkan gue mau bikin, oh ternyata itu udah ada yang jual, beli aja. Jadi Udah jadi kebutuhan gitu, jadi. ya. Terus kalau misalnya kan karena aku banyakan yang original, jadi Bikin. Custom sendiri. Nah kalau kita berangkat zaman waktu itu di Bea Cukai itu susah. Setiap kali Masih kok. Iya makanya Sabar, sebenarnya sabar, ngomongnya kayak agak gitu. Karena waktu itu waktu yang di Amerika Got Talent aja berangkat itu kita bayar kan, pulangin alat kita disuruh bayar lagi. Ya jangankan alat sulap, piala aja suruh bayar. Iya benar. Benar Bayar iya 4 benar. juta lagi. Iya. Nah, tapi kan lu segitu susahnya bikin sesuatu gitu ya, bikin trik dan segala macam. Dulu ingat gak sih sempat ada acara orang yang ngebongkar-bongkarin trik Pesulap bertopeng. Iya. Nah, itu bikin marah para pesulap gak sih sebenarnya? Enggak Atau sebenarnya sih. udah tahu aja, lu mencari duit doang gitu. Enggak, karena sebenarnya gini, itu dia karena banyak ketidaktahuan orang, jadi berpikirnya itu rahasianya. Misalkan Padahal nih, bukan. misalkan ya, iya, misalkan ya, Tika di rumah bikin nasi goreng gitu, terus nasi goreng spesial. Kalau nasi goreng spesialnya pakai telur dan macam-macam gitu, terus ada tukang nasi goreng bikin nasi goreng juga gitu. Habis itu dia bilang, saya tahu nasi goreng buatannya Tika, rahasianya adalah ini. Padahal kan pas lihat, bumbunya mah beda. Tapi secara look sama nasi goreng. Iya. Jadi yang ditampilkan si pesulap bertopeng itu bukan itu sebetulnya. Bukan. Jadi pesulap-pesulapnya biasa aja Ya gitu kan, ya, lihat itu Maya. simpelnya gini, mau dari Jakarta ke Bandung, mau ada lewat Puncak sama lewat Cipularang, gitu. Ada dua Iya, jalur, banyak. tapi ujungnya Bandung. Nah, sama di sulap gitu. Ujungnya apa? Misalkan, nembus tembok Cina, ya dia bikin caranya dia sendiri, langsung bilang seakan-akan David Copperfield menggunakan cara ini. Makanya Tapi akhirnya orang jadi percaya, Dem. ya tapi kan Copperfield nggak pernah marah. Iya Kalau sih. emang bener rahasianya pasti dia marah dong. Kenapa David Blaine nggak pernah marah? Tapi akhirnya jadi mengurangi efek elemen of surprise-nya gitu. Nah, kerennya orang Amerika adalah pada saat ada yang begitu, mereka dibiarin aja supaya kalau lu mau tahu yang benernya nonton show gua. Oh, malah itu. Oh, jadi Kayak gosip, nah. bukannya malah diserang gitu enggak ya? Kan jadi akhirnya kan orang, gini caranya. Emang iya datang ke sana. Datang ke sana lihat nggak seperti apa yang dibongkar gitu. Iya. Jadi ya, Wow. gosip jelek pun akan jadi berita bagus untuk kita gitu sebetulnya kan. Untuk jadi positif. Gue orang yang mencintai sulap. Di Netflix ada Justin Willman. Iya. Itu lucu banget. Itu teman Pesulap juga. Ah, teman kamu? Iya. Widih.
Aduh, bilangin saya ngefans. Iya. Kalau yang versi Spanyolnya saya nggak suka, agak kurang lucu dia. Kalau dia Gentleman lucu banget Enggak, itu. ya sebenarnya kesalahannya adalah ketika acara itu dijadikan franchise. Oh iya. Oh, Teman-teman udah banyak pesulap luar lah, istilahnya bukan pesulap Indonesia lagi, udah mancanegara lah istilahnya. Karena kamu tergabung dalam suatu Ya katanya ada ya komunitas society. pesulap-pesulap yang memang Jago. eksklusif atau gimana? Ya ada. Ada ya? Sebenarnya tadinya tuh kita nggak mau ngomong-ngomong dulu. Cuman kalau ngomong-ngomong nggak ada yang tahu gitu. Pengen ketahuan juga. Nggak, akhirnya kan gini, akan jadi bagus ketika jadi rumors gitu. Tapi ketika nggak ada yang tahu, nggak akan jadi rumors. Iya benar-benar. Akhirnya mulailah merumorskan diri kita sendiri gitu. Jadi kita tergolong namanya The 52. The 52 Ya, dari 52 kartu. Ya, jadi The 52 itu hanya ada 52 orang di dunia yang dipilih. Wow, dan Dan kamu termasuk? Ya, masuk. Satu-satunya dari Indonesia. Satu-satunya dari Indonesia. Ya. Jadi semua orang yang pada saat direkrut itu cuma direkrutnya kayak nonton Now You See Me kan? Justru Iya. aku dari situ bertanya. Tahu ada si 52 dari film itu. Now You See Me itu, jangan-jangan bener nih ada Society of Magician gitu yang terpilih. Jadi tiba-tiba kalau misalnya jadi yang rekrutnya tuh megang kartu dan kita nggak tahu dia siapa. Cuman kadang-kadang dia ngeluarin kartu, misalkan kartunya 10 hati gitu. Dia cuma gini, naruh, lu mau nggak jadi 10 hati? Kayak Squid Games gitu ya? Pakai kartu iya, gitu bener, juga kartu. gitu. Ya. Hasil sulap dari Damian ada yang murah. Sound efeknya keren. Kamu waktu Namanya itu Panji Hantu. waktu itu direkrutnya di mana? Ketemu orang itu. Di Vegas. Pas kamu lagi main di Vegas atau nonton show atau apa? Pas lagi ini, Atau nonton striptease? Bukan. pas lagi di America's Got Talent. Oke, Kan terus? kita udah show yang ketiga kalau nggak salah. Terus tiba-tiba didatengin, terus dia bilang, do you want to join us gitu, sambil dikasih gini, Apa kartunya? 10 wajib. 10 Sido. 10 diamond. Diamond. Anjir Sido apa? Sido aku aja betul. Diamond anjir. Diamond itu Sido. Atau tahu sebutannya Iya, kalau orang kita. Sido, Pak. Oh iya. Habis itu langsung 10 masuk. Tahu diamond aja tuh. pondok. Kayak gini, hah? Really gitu kan? Tapi kamu sudah tahu ada society itu? Tahu. Udah tahu. Oke. Really gitu. Terus yang really gitu. Why? Aku tanya why gitu. Ya karena you fly jauh dari Indonesia ke sini untuk nunjukin karya lo. Nah, dia we appreciate itu. we appreciate that gitu. Setelah kamu diberikan kartu 10 diamond, apa yang terjadi? Ya kita di ini yang ditandain kasarnya di mark. Oke, jadi 52 ini akan berkurang kalau misalnya orangnya udah nggak ada atau satu waktu bisa ditendang dari grup ini? Nggak bisa. Once it's closed udah nggak akan ditambah. Oh, kayak prediksi ya? Iya. Kayak prediksi. Oh iya. Hanya 13. Oh iya, jadi kalau walaupun udah nggak ada orangnya udah dianggap Dianggap, udah tetap ya. Jadi mereka memang tetap itu. anggota untuk selamanya. Karena bagi si leadernya itu semua orang punya misi. Misinya Haji Andre juga leadernya, bukan? Nah, misinya itu macam-macam. Kalau yang istilahnya seperguruan yang 10 kan ada 10 of diamond, 10 of heart, 10 of clubs. Itu tujuannya adalah preserve seni sulap, menjaga. Oh, menjaga. Iya. Jadi salah satu tugas kamu itulah menjaga seni sulap. Iya. Dengan 4, 10 lainnya. Iya, benar. Tugas yang angka 9 beda, tugas yang... Beda lagi. Tapi kita nggak boleh tahu. Kamu tahu satu sama lain nggak? Tahu. Oh, tahu tuh. dari si ini orang Si Sepulati, orang pesulap mana Cina, gitu. pesulap Peru, Kan pesulap ada bukunya. Kalau kita dikasih bukunya. Oh, Pertemuannya di mana? Di Vegas, di Vegas. Selalu di Vegas. Di Vegas, selalu di Vegas. Nah, biasanya ketemuan kita kalau dulu ketemuannya adalah selalu ngerekrut orang baru. Jadi kayak misalkan kayak gue nanti kan udah tahu nih di Indonesia siapa gitu. Ntar cuma nih Yang bisa dikader sama ya, lu siapa? kader Sekarang lu. 52 orang udah terisi semua. udah close. Terakhir itu Askop udah tutup abis itu. Ace of Spade. Ace of Spade ya. Tapi katanya si grup 69 masih terbuka tuh, Nova. 9 ada. Nah, ditandainnya di ini, ditato semuanya. Oh, ditato di sini. Oh, Boleh 10 kamera? wajib. Kamera lihat. 10 Jadi ingat diamond. ini bukan tompel, ini Wajik kok Wajik. Diamond? Iya bener, Diamond. diamond bener sih. Dok. Ke gue inget tempe dari tadi, sorry. Semua ditato di situ. Iya semuanya. Ditato. Jadi kalau misalnya ketemu, biasanya kita nggak mau liatin mukanya, semuanya gini foto. Enggak gini, ngumpul sini semua tangannya gini, hasil tatonya foto gitu. Apa yang akan terjadi kalau gua tato yang sama, gambar aja gitu di sini? Nggak, tangan lu buntet, bukan Bakal yang kayak gini, gimana yang gini aja nggak bisa, gua mau gimana? Yang Gini. baru kan gini yang baru. Tuh kan nggak ada. Tuh.
Gimana? Ulangi udah. Udah soal ngomongin apa lagi. Lagi. Sulap nggak boleh diulang. Sulap itu sama seperti komedi nggak boleh diulang. Iya, jadi nggak lucu, takutnya ya. jadinya garing ya. Betul. Nah, sekarang kan tadi bilang untuk sulap semuanya sudah terkejar. Tapi sekarang kayaknya lagi aktif banget sama Diary Misteri Sarah. Sama Nyai. Sama Nyai. Iya. Katanya kamu adalah salah satu orang di belakang kesuksesan DMS. Otak bisnisnya di dia sebetulnya. Oh. Ya bisa dibilang begitulah. Nggak, karena kan gini ngelihat gimana ya, dulu kan aku skeptis banget, nggak percaya yang hantu-hantuan itulah. Terus sampai one day sejalannya waktu ngelihat kalau apa yang Sarah lakukan tuh sebenarnya punya nilai positif, di mana dia bercerita dan bisa menginspirasi orang lain. Nah beberapa kali tuh ngedenger kayak ada komen dari Sarah Dik atau fansnya Sarah tuh, ada yang tadinya ini punya niat bunuh diri, akhirnya nggak jadi karena melihat konten dari Misteri Sarah gitu. Iya. Akhirnya kan langsung yang kayak, wow, message-nya tuh luar biasa. Efeknya gitu. gede Iya, ternyata ya. Positif gitu kan. Terus ya kemarin tuh langsung mikirnya gini, sejalannya waktu juga entah kenapa ya ada aja pengalaman yang bener-bener yang mistiknya tuh kerasa lah gitu. Bisa ngerasain, ternyata dapat afirmasi dari Sarah dan banyak lah hal seperti itu. Nah langsung mikirnya gini, kayak pas di perjalanan itu kayak orang selalu menyangkut pautkan dengan mistis yang aing maung gitu-gitu kan gitu. Saya itu. Sebenarnya gini, aku makanya berusaha untuk memberikan apa ya, diferensiasi gitu, bahwa beda, kita nggak ada yang kesurupan di sini. Makanya Sarah namanya mediasi. Walaupun orang selalu bilang, ih Sarah kesurupan. Enggak, Sarah tuh mediasi. Kalau kesurupan fully taken control by the spirits gitu. Kalau misalnya ini kan enggak, Sarah bisa dorong atau ngeluarin tuh kapan aja. Karena kontrolnya di Sarah. Karena dia istilahnya kalau Sarah selalu menceritakannya gini, kayak kursi ini gitu. Ini kan aku duduk di kursi. Ketika aku mau sosok itu untuk ngomong, Sarah hanya ngizinin kursi di sini, silakan duduk. Begitu dia nggak mau, bangun, duduk lagi gitu. Kayak gitu, sesimpel itu penjelasannya gitu. Tapi orang masih kan persepsinya adalah, wih kesurupan ini, kesurupan itu gitu. Terus banyak juga yang bilang kalau masih penyebutan mereka hantu itu adalah setan. Sedangkan setan itu kan yang ada dalam diri manusia sebenarnya. Bukan mereka bukan setan, bukan. Iya kan kalau kata Sarah lebih jahat tuh manusia. Iya. Karena di sini ya. Iya. Setan itu yang di dalam kita gitu. Makanya kan kalau di bulan puasa katanya setan itu dikunci. Sebenarnya setan dan dalam diri kita yang di. Setan dikunci karena setannya puasa. Setannya nggak boleh banyak ngomong. Ya, kita akan dikunci kan. Kita. Nah, kitanya sebenarnya yang di dalam kita yang dikunci. Jadi setan tuh bukan yang di mana-mana, bukan. Nah, mereka itu earthbound. Yang tadinya pernah jadi manusia, terus jadi hantu. Ada juga yang memang leluhur. Jadi persepsi orang tuh kadang suka mix. Nah, akhirnya langsung mikir, ini nggak boleh begini, maksudnya harus diluruskan. Karena orang suka horor, tapi jangan sampai mixed up nih. Udah akhirnya bilang sama Sarah, aku deh boleh nggak kasih kepercayaan untuk jadi business manager. Kan dia tugasnya dia hanya ya kalau musisi gitu, aku jadi kayak publisher gitu. Iya. Jadi intinya Sarah ngasilin konten yang terbaik aja. Aku yang Kamu mau show aja. Iya, Apa yang di belakangmu? Yang ini mau dikemanain, jadi apa, looknya seperti apa, aku yang mikirin. Yang paling baru gitu. apa rencana dari Diary Misteri Sarah? Kamu bikin apa? Aplikasi. Udah launching aplikasi DMS Plus itu. Gimana? Nonton show-nya di aplikasi itu? Iya, jadi tunjukin boleh? Boleh. Oh, udah iklan. Wow, sulap! Belum, bukan. Oh, bisa dilipat tuh itu dari Samsung ya. Ya itu makanya. Itu sulap. Jadi kita aplikasi namanya kan DMS Plus. DMS Plus. Jadi di sini bisa ngapain aja di DMS Plus ini? Nah, DMS Plus itu jadi kita kayak sebenarnya gabungan antara Peduli Lindungi, terus Tokopedia sama apa ya, ada Gojek juga sama Netflix. Sebentar. Gimana? Tokopedia-nya apa? Belanja. Kita ada merchandise. Terus kita nanti akan punya snack, kita akan punya kopi. Oh, akan punya makanan, nice. iya. Oh, jadi satu entitas bisnis juga ini ya? Oke, itu Gojeknya. Terus, Tokopedia. Gojeknya apa? Ngedatengin hantu ke sini? Iya kan kita nanti kan Kalau nganterin hantu, ngirim-ngirim kan? Kirim-kirim. Oke, kerjasamanya ke Kayak situ. Netflix-nya ada show-nya yang di situ. Netflix-nya ada film. Kita kan ada kayak kemarin Sarah ke Amerika, kita punya taruh sini. Terus nanti kita juga tahun ini akan syuting lagi di Dan Amerika. itu nggak tayang di YouTube nggak? Nggak tayang di mana-mana. Oh, spesial di sini. Iya, only. Terus tadi aku bilang kenapa kayak Peduli Lindungi. Jadi setiap user punya unique ID card, Oke. apa namanya, QR code.
Jadi pada saat kalau beli tiket, misalkan kita punya offline activity, mereka belinya di sini, datang tinggal ini di scan, udah semua. Itu udah di booster gitu ya kalau itu ya artinya. Bukan dua. Kayak gini, sehat gitu kan. Nggak kena COVID, kalau kena ini hitam nanti. Wow. Gitu. Dan ini kedepannya, ini kan baru we just starting, ini baru 45 hari kita udah dapat 100.000 subscriber. Iya percaya. Tapi caranya aja udah apa? YouTube-nya Demes kan udah luar biasa gitu kan. Cuman bukan takut ya. Nanti kamu terlalu nyaman di sini ngebantuin sulapnya lupa, Dem. Sebenarnya makanya tadi bilang kan mimpinya udah tutup buku sebenarnya karena kok nggak akan show lagi. Show, tapi kan udah lebih ke karena kangen, karena mau gitu. Jadi kenapa tadi aku bilang satu mimpinya yang show tadi udah tercapai kan dilihat semua orang sedunia. Kedua, dulu mimpi keduanya adalah pengen ketemu David Copperfield, udah ketemu. Terus pengen ketemu David Blaine. Waktu dia ke Jakarta yang dicari gue. Kebalik, jadi dulu kita pengen ngejar-ngejar pengen ketemu, ini ke Jakarta kita di. Berarti nama lu udah ada di radar sono ya? Kan ini. Shit. Berarti satu grup. 10. Jadi karena sudah ada di mana-mana, misalnya udah kedengeran kan yang anggota 50 itu juga kan bantuin konsultannya David, siapa segala macam. Jadi pada saat dia mau ke Indonesia, yang first dia kontak dari manajemennya adalah aku. Jadi kayak kita mau syuting di Indonesia nih, mau acara TV, bantuin bisa nggak gitu? Okay. Kok bisa gitu? Gue ini pertanyaan yang mungkin mewakili banyak orang. Di Indonesia ini kan percaya banget sama hal-hal klinik. Tapi kita tahu mereka yang menyebut dirinya dukun sebetulnya adalah menggunakan trik-trik sulap. Ya. Ya, kemarin juga kita rame pesulap yang warna merah sama si orang yang itulah rame. Jujur, bagaimana cara membedakan mana dukun paranormal yang memang punya ilmu betulan sama yang dudukunan paranormalan yang sebetulnya trik sulap itu? Bisa kamu membedakan, memberikan kami tipsnya? Kalau misalnya aku cuman simpelnya gini, biasanya kalau orang yang punya kemampuannya situ bener dan tinggi, dia nggak akan mau show off. Oke. Itu aja. Apalagi bikin channel YouTube, ya tampil-tampil tuh. Gue channel YouTube. Ya tapi bukan maksudnya Kan bukan show off. iya, Ya bukan show off. Jadi contohnya misalkan kayak tidak ada pembuktian yang harus dibuktikan. Tidak butuh pembuktian dan tidak butuh pengakuan, kata kasarnya begitu ya. Karena kalau misalnya memang kan sesimpel gini, ya kalau Sarah kenapa ya menarik diri dari dunia TV dan juga yang lain-lain, dia bilang kalau emang aku perlu nggak kelihatan deh pengennya gitu. Cuman karena kan dia YouTube-nya kan alhamdulillah jadi besar. Betul. Jadi mau nggak mau kan terekspos. Harus tampil, betul. Jadi dia pengennya kalau emang nggak kelihatan. Soalnya ya berat, aku sih ngerasain berat jadi dia ya. Soalnya ketika pada saat dia di atas, otomatis gampang banget orang buat ngincer gitu kan. Iya. Ya kita, ya to be honest lah, hampir setiap hari emang ngerasain lah kalau dikirimin yang aneh-aneh mah tiap hari gitu. Pasti. Oh iya tiap hari. Sampai akhirnya 2 hari lalu Sarah sempat yang breakdown banget. Dia nangis capek. Gitu. Aduh. Jadi kayak ya udahlah udah makanan sehari-hari kayak gitu-gitu. Nah, lihatnya tuh kayak ngebedainnya gimana nih gitu. Nah, intinya kalau misalnya buat aku pribadi itu doang. Kalau misalnya yang show off, bukannya menjudge ya, cuman pribadi, kalau aku pribadi ngeliat biasanya ngapain, kan soalnya gini, kalau misalnya Ronald punya kekuatan yang pasti setiap kali ngeluarin kekuatan itu butuh energi, akan dikeluarin semaksimal. Jadi empet-empet dong di jarang-jarang. Kan capek. Ya, kita bicara kayak zaman nabi-nabi deh misalkan yang bisa katanya kan ada yang jalan di atas air gitu kan, Nabi Musa segala macam, dia tiba-tiba bisa nggak? Guys, lihat guys, gue jalan dari air. Gitu nggak? Kan mereka itu melakukannya ketika terpaksa. Dibutuhkan gitu ketika kan. Ketika saat itu dibutuhkan. Bukan untuk showing off. As simple as that sih buat aku pribadi ya. Maksudnya ini bukan, ya terserah kalau misalnya orang mau berpendapat apa, cuman aku pribadi seperti itu. Karena setiap orang yang punya ilmu itu punya tanggung jawab. Betul. Pada saat dia showing off, berarti sudah lagi bukan, istilahnya bukan lagi kewajiban yang dikasih sama Tuhan untuk dia, sudah jadi ego. Jadi manusianya yang sisi manusia yang keluar ya. Jadi egonya dia untuk nunjukin bahwa gue punya. Nah pada saat sudah dia punya ego, percaya atau enggak, lama-lama akan terkikis dan jadinya udah beda aja tujuannya. Ya ada yang dukun ngeluarin uang banyak, sulap itu mah. Simple now. Aku pertama kali nih ya, Sarah aja di konten YouTube-nya dia.
Dulu sering banget kita kedengeran suara apa, terus kayak misalkan ada suara kayak suara perempuan teriak, kita dengar gitu ya. Aku pas lagi ngedit sempat yang awal-awal gini, mau dimasukin sound effect, saya bilang ngapain? Kan di situ ada suaranya. Ini nggak kedengeran di kamera. Sarah bilang ya nggak apa-apa, kalau nggak kedengeran nggak apa-apa, nggak usah diada-adain. Tapi kan suaranya ada di sana, penonton harus tahu. Tapi kan di sini nggak kata Sarah, di sini kan nggak ada. Jangan dibuat-buat. Kalau nggak ada ya udah gitu. Kalau nggak ketangkep, Nggak usah show off gitu. Nah, kalau misalnya itu hal simpel aja. Kebayang nggak kalau misalnya memang aku pengen istilahnya ada diri aku di situ, kan mikirnya suaminya kan pesulap. Aku bisa bikin Sarah terbang segala macam juga bisa kan. Segampang itu. Tapi ternyata aku melihat ada tanggung jawab di situ yang Sarah pegang. Makanya tugasnya aku ngejagain tanggung jawab dia. Berapa kali kita kerjasama sama orang, ujung-ujungnya pasti maunya duit. Kayak misalkan kita kerjasama sama klien A atau klien B untuk biar bisa misalkan kita mau syuting misalkan untuk 5 episode, tiba-tiba jadi panjang karena ngerasa bagus, giliran terus gitu. Sedangkan kita kayak nggak gitu. Nggak gitu cara mainnya. Bukan karena duitnya loh gitu. Nah akhirnya daripada ngomel-ngomel mulu, mendingan gue yang jagain deh. Jadi semua nih kayak misalkan Sarah bikin konten, gue yang beli kontennya, Sarah gue bayar, gue taruh di aplikasi. Cocok Sebagai orang bisnisnya. Dan satu hal sebenarnya kalau pengen tahu itu dukunnya bener atau enggak, ketika ada lu lagi sakit terus coba dibuka braknya, itu pasti dukun cabul. Pokoknya kalau udah mulai gini-gini udah. Kamu kemasukan santet harus mandi. Sama saya. Harus dimandiin air kembang. Itu mah dukun Itu pasti cabul. dukun cabul, itu mah nggak benar. Meskipun memang ada faktanya yang bisa melakukan hal yang di luar nalar kita. Iya, ya betul. Kan, ya. Jadi Sulap pas sudah tutup buku soal apa yang ingin dicapai, sekarang apa yang pengen dicapai bersama Sarah? Intinya sekarang goalsnya cuma satu, ganti. Kan kalau dulu kan ke sulap, sekarang cuma satu, ngabulin mimpinya Sarah. Adalah? Iya apapun. Oh. Dia misalkan mau nyanyi, dia mau, makanya Sarah kan kayak orang bilang katanya banyak lah kayak kita zaman dulu bilang misalkan Sarah udah horor aja, jangan main film, jangan nyanyi, jangan ini. Kalau gue bilang Gimana? just do it. Iya betul. Suka, ayo misalkan dia mau apa, mau butuh ini, butuh konser, akhirnya nanti ya Oktober aku bikinin dia konser. Iya. Tanggal 30? 30 Oktober. Halloween. Pas ulang tahun gua. Oh ya? Iya. Karena kan itu kita makanya tadi gue bilang daripada nunggu orang Bikin aja. mendingan gue yang support dia gitu, aku support dia. Jadi kita kalau misalnya jadi ya bismillah ya, semoga tercapai Oktober besok itu jadi acaranya DMS Plus. Kita bikin horror festival pertama di Seru pasti. Wait, horror festival. Ada apa aja di horror festival? Nah, kan gini, selama ini kan orang kalau misalnya festival. Iya. Menampilkan genderuwo Nah, gitu ya. selama ini kan pasti Iya, mikirnya gitu kan. bener. Jadi kalau misalnya dilihat semua yang terjadi di Indonesia dari dulu sampai sekarang, selalu kan yang dijagoankan itu adalah pocong, kuntilanak. But they are the villain loh. Mereka kan jahatnya. Iya. Ya, diceritakannya jahat. Superhero-nya kan nggak ada. I have the superhero kan, Sarah Wijayanto. Apa yang akan kita dapatkan nanti kalau datang ke horror festival? Jadi gini, sebenarnya DMS Plus kan kita satu kesatuan nih, 1 tahun nih, ada plannya nih. Kayak kita nanti akan ada, Sarah kan kita dulu punya VR. Jadi penelusuran, dia kayak real gitu, real, pakai VR ya. Jadi beneran kita waktu itu pertama di dunia kayaknya ya. Biasanya kalau VR itu kan grafis, ini real film. Jadi beneran Sarah VR. Kita dulu tahun lalu bikin namanya Wengi itu malam ya. Nah, bikin itu VR. Terus alhamdulillah sukses. Terus kita mau lakuin lagi tahun ini. Terus kita juga ada namanya Waruh Lelembut. Artinya melihat mereka kan, mengenal mereka. Jadi Sarah itu total dari mulai pertama kali penelusuran sampai dengan November tahun lalu, hantu yang udah diketemuin ada 900. Sebentar. Diketemukan terus diklasifikasikan, Digambar sama Wisnu. sama adiknya Wisnu. iya. Digambar, didata ada 900 Hantu. Dan kita sudah Anjir. sudah ada 16 yang udah dijadiin patung. Tahu yang dulu Marvel di Pondok Indah nggak? Tahu pameran yang 1:1? Ya entar kayak gitu. Tapi dia Jadi misalnya mau bikin hantu pocong, segede pocongnya. ada udah jadi juga.
Kita ada hantu genderuwo yang 2 meter jadi udah. Nah nanti akan jadi itu Dipameranin gitu di exhibition. di Horror Fest tadi nanti ada semua. Jadi kan ada banyak item-item. Jadi ada itu, ada tadi wengi VR, terus gitu ada patung tadi. Nanti ada semua. Silakan semua. hadiri, Nah, saya enggak ya. Sebentar. Kita kan hantu. Hanya tahu itu adalah hasil kreasi dari iya. seniman, sutradara film. Berarti akan berbeda dong apa yang Punten, digambarin bentuknya masyarakat. sama nggak kuntilanak teh begitu gitu, rambut nggak wig gitu? Kalau kunti itu kan adalah stereotype. Jadi kalau misalnya orang taunya rambut panjang, baju putih, kunti. Iya. Kayak kunti mah jenisnya banyak tapi. Jenisnya banyak. Iya, belum pernah lihat kunti pelangi kan? Wow. Beneran serius. LGBT. Pride Jadi ada dia warnanya, ya. ada warnanya. Jadi sebenarnya bukan warna ya, tapi karena auranya dia. Jadi memang, nah itu tadi karena banyak hal yang orang tidak tahu, kita makanya gue berusaha untuk mengubah si horor ini jadi satu yang Siapa baru. tahu ternyata yang selama ini kita lihat itu teh jurig. Dari 900. Baru Yang, 16 yang katanya. paling menakutkan yang pernah kamu lihat gambarnya dari Wisnu terus dilihat apa? Yang ada namanya pocong, namanya media santet itu. Media santet. Iya. Kayak nama majalah ya. Apa itu media santet? Pocong tapi hitam bentuknya. Pocica namanya. Pocong hitam. Nah itu, iya, nah itu media santet. Nah ini true story ya. Jadi kita akhirnya kemarin sempat kita udah jadiin patung. Awalnya kan si pengrajinnya ini mikirnya ya udahlah gue cuma buat sesuai bikin gambar. patung kok gitu ya. Tapi ternyata gini, misalkan nih ya, Ronald mau dibikin patung, statue. Terus tiba-tiba mukanya, hidungnya dibikin mancung banget, dagunya jadi Nggak panjang sama banget. pokoknya. Marah nggak? Marah. Exactly the same thing happened. Waduh, kasihan. Yang bikin kasihan diganggu. Sampai badannya panas. Itu terus story beneran ada. Anjir, Sampai badannya panas. Tadinya mereka pikir biasa-biasa aja bikin gitu. Terus tiba-tiba ngadu nih pematungnya. Mbak Sarah maaf, ini kenapa ya kok pengrajinnya semua badannya kok panas, terus kayak digangguin, ada suara-suara apa. Coba kirimin foto pocongnya gitu. Beda ternyata. Udah nggak sesuai gitu. Ternyata sensi Sarah udah ya. bilang kan begini, udah dikasih SOP-nya Mas. Gak gitu, Cin. Dan itu Maaf, Cong. gitu. Sebel ya. Nah itu akhirnya kita juga akhirnya sempat kemarin tahun lalu pending gara-gara harusnya tuh September ini ya. Tahun lalu Juli gitu. Oh, cuman dipending Jadi rencana tahun 2023 ini di bulan Oktober itu ya? Iya, Oktober. Nah, kita tuh Wow. di situ tuh takutnya pada saat orang datang terus yang kayak pocong apaan sih? Nah, kita takut itu. Malah ngejek gitu ya. Takut pulangnya nggak tahu kenapa gitu. Karena ya sopral jadinya gitu. Iya. Nah, itu akhirnya Berarti kemarin mesti kita dijaga pending. banget. Kemungkinan itu ada kata Sarah. Iya, jadi itu yang kita kemarin akhirnya kita pending gara-gara itu. Ya itu horror, the true horror ya begitu. Iya. Yes, itu Tapi- makanya. Soalnya kan kita bikin build-nya based on true. Orangnya bener iya, gitu. True event dan true Karena story. memang Indonesia ini kan negara yang dibangun dari folk. Iya, folklore ya. Jago cerita gitu ya. Iya. Jadi harus jago dongeng dan Sarah adalah salah satu pendongeng hebat di Iya. Indonesia kalau kata gue. Nah benar tapi kata Ronald, takutnya lu lupa Nah, sama itu. si sulapan. Coba kali di sini coba sulap sekali ya. Please jangan Yang gampang-gampang sampai. aja dong gitu. Kamu tetap sulap Demian bagaimanapun di mata kami mah gitu. Oh iya, boleh. Sulap Apa? yang gampang yang mana yang Ya gampang kan aja. pakai apa aja kan? Iya, Kalau iya. Ya itu, salah- nah ini ya, sekali lagi, ini bukan trik. Ya. Ya, ini nggak tahu pakai Pakai apa, apa aja nih? kecuali Apa aja? handphone nih, jangan ya. Nah, justru malah saya Aduh, handphone mana aja. ketika diumpetin malah Aduh. Gini, di unlock dulu boleh nggak? Unlock dulu. Nanti ketahuan. Gue paling demen kalau orang ditodong langsung mau. Kayak komika kan susah-susah ya. Iya. Komika ayo ngelawak. Oh nggak bisa deh, emang susah modelnya. Aku gini aja ya. ini coba ya. Settingannya mana setting? Jangan musik ceria dong. Dong. Ceria banget sih. Teng 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 Nah, teng. ini kan biasanya kalau misalnya handphone tuh ada yang otomatis kan. Nih dinyalain terus saya boleh ya? Oh screen Mana ya? apa namanya teh? Ngerti. Display. Display. Screen lock Kan, off. Auto never locknya ya? never. Oke, terus maaf nih aku buka ya. Safarinya boleh ya? Iya. Takutnya habis buka yang lain-lain kan nggak enak atau Enggak, dan orang telanjang Gojek, gitu. Gojek. Oke, aku Masa sih begini orang telanjang liatnya. jadi gini, aku akan googling sesuatu dulu. Aku akan coba googling ya. Sebentar ya. Enggak janjian dan Demian nggak bawa alat. Bener-bener ini barangnya barang tike ya. Dan kita sebelumnya belum kenal dia.
Jangan sampai bobanya berkurang satu ya. Jadi gini, Aduh. aku taruh sini aja ya, nggak aku sentuh ya. Jadi gini, kan percaya nggak kalau misalnya dalam kehidupan itu sebenarnya kan semua disetting kan? Iya. Tahu nggak? Ya. Kayak kenapa dulu kalau gue senengnya yang handphone tuh yang tipis, yang kecil, tapi kita di forcing untuk seneng makin lama layar lebar gitu kan. Itu kan bukan keinginan kita, tapi kita dipaksa mau nggak mau tren, harus. ya. Terus apa yang kita tonton di berita, semua yang di media itu kan dibentuk. Teori agenda setting namanya itu. Iya. Jadi sebenarnya kita tuh kadang suka lupa tujuan kita tuh apa. Manusia as a human kan. Alam bawah sadar berarti di ini ya. Enggak, kita maksudnya tujuan kita tuh apa, kita tuh nggak tahu. Jadi lupa. Hidup tuh mau ngapain. Kita dari kecil udah dikasih tahu kalau misalkan kalau misalnya lu nggak makan, lu lapar. Kalau misalnya lu nggak cari uang, lu nggak bisa hidup, lu sengsara. Padahal kan enggak, hidup di hutannya masih bisa gitu kan. Nah, sebenarnya ini semua tadi kayak gue lihat semua yang ada di sini tuh disetting dan kan udah syuting berkali-kali di sini kan. Ini mempengaruhi kalian juga. Apa yang kalian pilih, apa yang kalian sebutkan nanti pada saat aku ngomong, itu sudah dari sini. Ya. Oke. Nah, barusan tadi aku udah googling di sini sesuatu. Nah, sekarang kita baru main nih ya. Oke. Intinya gini. Yang paling simpel aja. Ini kosong paling ya. simpel. Ini kosong ya. Nggak ada Nggak apa-apa. usah begitu. Cuma yang sulap. Simpel aja, pertanyaan simpel. Berapa banyak hal yang bisa kita cari di Google? Tidak terhingga. Jutaan. Ya kan berarti banyak Iya. banget. Nah sekarang boleh nggak kita jadikan 5 kategori aja deh menurut Ronald. Contoh, otomotif, Musik. Serial. Hah? Serial drama. Film berarti. Iya, film. Terus enggak gini aja, entertainment. Entertainment, ya. Elektronik Iya, makanan. sama makanan. Iya. 5 aja. Elektro itu gadget masuk situ Iya. ya. Oke, baik. Mau yang mana dulu? Musik Ronald? dong aku. Musik. Sepakat nggak? Boleh. Harus barengan. Musik boleh. Musik boleh. Oke, musik kita ke musik ya. Musik berarti kan ada band sama ada penyanyi. instrumen doang. Ya. Ya nggak? Instrumental. Ya. Sama ada jingle apapun. Ya, apapun macam-macam relate to music lah ya. Tika pilihnya apa? Lagu. Iya apa maksudnya lagu itu kan udah jadi kan. Iya. Tapi apa? Apakah band? Apakah solo? Solo. Hah? Solo. Solo. Solois. Bukan Jogja ya? Bukan, Solo aja. bukan. Oke. Solo. Iya. Solois berarti kan. Ada solois laki perempuan? Aku laki-laki deh. Laki-laki. Sebutin satu siapa? Laki-laki. Tulus. Tulus. Iya. Padahal kan banyak bisa orang luar Iya, negeri juga kan. benar-benar. Tapi kamu pilihnya Tulus. Karena senang tulus aja. Oke, Tulus ya, Tulus. Nah sekarang gini, mungkin nggak dari semua penyanyi yang aku googling Tulus? Ya nggak mungkin dong. Kemungkinan itu ada, cuman kecil kan? banget. Asal nggak mungkin, kenapa dia kan tadi kita nggak sama sekali nggak ngomongin musik Nggak, loh. nggak. Selama di sini Nggak. tadi kan. Nah sekarang gini, kalau misalnya orang setiap kali aku habis main mikirnya selalu gini kan, oh bisa aja voice. Coba kita kayak Ronald, Tika. Dia nggak balas. Ya, misalkan Iya. kalau ini kan mungkin Iya. kalau misalnya mungkin aja langsung jadi apa Ya, gitu kan ya. Nah, Enggak, tapi ini pasti kan tidak. Tulus kan. Iya. Kalau ternyata sesuai sama yang kutulis keren nggak? Juara kamu. Hebat. Keren lah. Langsung ketunjukin kamera aja. No. No! Berita tentang Tulus. Berita tentang Tulus itu. Padahal aku nggak pernah googling tulus loh. Ya. Nggak, karena aku tahu kenapa di sini langsung pilihnya musik. Karena tadi kan nyanyi, milih lagu, every thing segala macam. So semua Ya, Ronald, oke. kenapa ada Ya. musik? Terus kenapa Tulus kamu? Kan ini kita bicara di sini environment-nya. Kenapa? Ini kan kita bicara teh yang di sini kan. Jadi pasti lebih yang slow, Tondon. enak, slow. Iya kan? Di rumah itu kan lebih ke yang lebih kayak kita nyantai gitu, Kenapa relax. nggak Rinto ha? Ya. Nggak mungkin ya. Ya. Jadi kamu sejak datang sudah survei, sudah scan apapun yang terjadi di sini. Kan dari tadi lihat sini, lewat set, terus kan juga lihat YouTube-nya, setnya kayak apa semua. Semua pesulap melakukan hal ini. Enggak, cuma 5 orang doang di Pentagram. Dedi, gue, Romi Rafael, Bo Vernon, Ogi Artemus. Itu makanya
Makanya kadang-kadang orang mikir tuh, gue paling nggak suka kalau misalnya orang mikirnya, pesulap, tukang bohong. Oh, enggak. Ilmu yang gue punya, gue terapin dalam bisnis tuh gampang banget. Iya? Iya, kalau misalnya nih, kita ngomong. Kan kalau orang bilangnya hipnotis. Kalau gue kan nggak perlu. Gue misalkan ngomong sama lu, gue bisa bikin langsung deal. Perjanjian bisa juga. Kalau mau. Karena kan tinggal masalah di art of persuasing aja. Itu mesti data. Kalau sulap misalkan pakai kartu, ambil yang mana aja, padahal kartu yang gue mau. Iya. Tahu itu nyiapin kartu tadi. Gue tahu lu bakal minta. Udah ini Pak, ini udah. Alright. Close up magic, baby. Gue tahu lu bakal minta. Hit me. Buka dulu. Kenapa sih? Ini disobek aja. Sobek aja nggak apa-apa. Kenapa aku kan bisa bilang kalau penyanyi itu Rio Febrian gitu kan ya? Kenapa gue bilang tulus gitu? Apa karena muka dia tulus gitu? Dia muka tulus gitu. Enggak, tadi agak gambling, makanya tadi aku bilang akan agak mikir siapa ya penyanyi yang sesuai dengan environment ini gitu. Tadi kalau dia nanya ke gue akan jawab The Weeknd sebetulnya tadi tuh. Makanya lo adalah orang yang terakhir gua tanya karena kemungkinan bisa gagal. Weekend kan yang it's magic itu kan. Bukan. Itu The Police. Berarti sulap itu masih ada kemungkinan gagal? Ada. Meskipun kamu udah preparation, udah latihan, udah apa, masih ada kemungkinan gagal? Ada. Bagaimana meminimalisir kemungkinan gagal? Latihan tiap hari. Jadi Ini sama itu kayak atlet ya? Iya. Dilatih kan. Kan gini, kayak makanya kalau nge-gym itu kan kita pada saat mau bikin badan supaya jadi keker gitu kan nggak hari itu. Masalah memori itu ya. Kita harus berkali-kali sampai akhirnya tahu. Oke, ini kartunya masih disegel dan ini bukan kartu yang kamu bisa beli di kios. Karena ini the US Playing Card Company Air Cushion Finish made in USA. Harus kartu khusus untuk bermain sulap kartu. Nah, gue tahu lo bakal nanya itu, makanya gue bawanya ini. Satu-satunya kartu bermerek sepeda, bicycle. Jadi kenapa pesulap itu selalu bawa kartu sendiri? Sebenarnya karena kita tuh punya ada standarisasi. Kita tuh kalau kartu tuh ada minyaknya tuh. Yang kartu yang bener. Supaya pada saat kalau main bisa dijadiin kayak kipas gitu. Ya itunya biar gitu. Nah ini bisa dilihat kan masih baru ya. Boleh di shuffle dulu aja. Cara ngocoknya juga nggak bener. Gitu. Sorry, gue tuh jagoan truk. Nah gini dong. Gak usah lu kayak bisa peret aja, udah gini aja. 4-1-an truk. Hey, heart. Oke. Kita mainnya bareng-bareng semua ya. Ya. Jadi nama permainannya adalah tes ingatan. Oke. Tes ingatan. Ya. Nah karena ini tes ingatan jadi nggak boleh dilihat. Oh, dilihat. Oke. Kartu yang paling gampang, ini kan karena dilihat gimana sih? karena nih kartu masih baru jadi gue keluarin jokernya dulu ya. Iya. Jokernya keluarin. Nah kartu yang paling gampang diingat apa? Kalau menurut Tengah? Aku Ace of Spade. Iya, Kenapa sama gitu? gue juga. Kenapa gitu? Asekop. Asekop. Askop. Oke. Kan lagunya Motorhead. Karena Aku paling ingatnya tinggi. Nah Iya. sekarang biar lebih gampang kasih lagi satu as yang gampang merah deh. Iya. Jadi ngafalinnya nanti ini aja ya, merah sama hitam itu Oke. aja ya. Tika boleh minta jempol lagi nggak? Gini. Ingat ya karena ini namanya tes ingatan, jadi nggak boleh dilihat. Lihat. Oke, ini warnanya apa? Merah. Merah, yang ini Hitam. hitam. Cepet. Oke, ini relax saja. Gak bisa relax ya tuh. Gini. Gini. Ya, Dek, buka lagi. Ya, ingat ya, ini apa ya. Yang ini aku taruh sini. Yang sebelahnya aku ambil. Ayo. Ingat nggak? Tika pegang apa, aku pegang apa? Ini berarti merah. Dia merah. Hitam. Merah, ini Hitam. ini merah. Ini hitam. Ini apa? Ini hitam. Ini merah. Oh, bukan dong. Buka. Bukan dong. Iya gimana sih? Tadi ini merah harusnya. Enggak, masuk bingung. Gini nih, pulang sekali lagi ya. Buta warna lu. Lu yang buta warna. Oke. Kamera close up. Close up ya, mana close up? Takut ini sihir. Ya. Pelan-pelan ya, semua lihat ya. Ini warnanya apa? Hitam. Hitam. Ace of Ini Spade. hitam. Hitam. Yang ini Merah. merah ya. Ini gua pelototin nih.
Hitam tuh ke. Harusnya ya. Yakin nggak? Ini merah harusnya. Merah dong. Nah gini, karena ini biar semuanya yakin sama yakin, dikasih lihat kamera dulu aja. Merah. Ya. Merah. Merah. Hitam di sini ya. Ace of heart, merah. Iya, kan tadi gue bilang ini Udah ya, merah. ingat semuanya ya. Udah ya, ini merah, ini hitam ya. Iya. Ya. Nah, ini kau taruh sini. Ini pelan-pelan. Ambil aku yang bawah, bener. Iya, Bener. Ini Yang bawah, hitam bener. dong, harusnya dong. Tunggu. Kalau diginiin bingung nggak? Ayo, mana yang merah, mana yang hitam? Ini merah. Merah. Ini hitam. Yang mana? Ini merah, ini hitam. Ini hitam. Ini merah, ini hitam. Ayo. Gimana? Ini merah, ini hitam. Sebentar, jangan buka dulu ya. Iya. Tadi ingat nggak? Karena aku punya 2 kartu yang aku taruh di belakang. Joker. Oh ingat. Iya kan diambil tadi Joker. Banyak orang suka lupa sih nggak tahu. No! Itu sini apa? Kasih lihat mana ya? Ini Joker! Aku jago ya. Nggak tahu. Jodrop. Setelah tulus saja aku udah gemeter lihat ini di tangan gue soalnya belum pernah. Sebenarnya semua orang bisa sulap loh. Bohong ah. Beneran. Semua orang bisa sulap ya. Lagi. Bener. All you have to do just believe. Iya, oke. Beneran. Yakin aja. Yakinlah apa yang dikatakan Demian. Karena kan gini, akhirnya kan segala sesuatunya itu yang paling kuat adalah keyakinan. Makanya kan keyakinan terhadap pasangan, agama, segala macam itu yang paling kuat kan. Iya. Jadi kita intinya harus yakin dulu. Ketika udah yakin pasti bisa. Sekarang coba ya, coba. Yang main sulap Tike sendiri. Ya, mana bisa dia? Iya. Jangan gitu, itu mental block. Bisa ya? Insya Allah. Bisa. Jadi, Ronald ambil 1 kartu. Kasih lihat sama yang lain, Tika nggak boleh lihat. Aku juga nggak lihat. Ngintip nggak tuh? Udah? Oke. Taruh sini. Tumpuk. Lihat kan? Udah. Nah, terus aku mix nih. Udah pasti Tika nggak tahu kartunya di mana kan? Iya dong pasti. Nah, sekarang kalau yang main Demian udah pasti orang yang oh iyalah bisa gitu pasti Demian. Tahu triknya. Kalau Tika kira-kira bisa nemuin nggak? Ada kemungkinan cuman kecil banget. Kebetulan yang terlalu kebetulan. Nah, sekarang kita bikin kebetulan tadi lebih harus jadi 100%. Nah, intinya gini Tika, nggak bu, yakin aja. Bisa. Yakin aja ya, Iya. yakin. Mental block dulu aja. Tugasnya Tika, cuman harus yakin dalam hati. Gue tahu kartu posisinya di mana. Nanti Tika cuma tinggal bagi 2, terus buka gini, set gitu ya. Tugasnya gitu doang. Tapi nggak boleh ragu, misalkan kayak nggak boleh kayak gini misalnya, nggak boleh kayak milihnya gini-gini, nggak boleh Harus milih, yakin. harus yakin, langsung set bagi 2 langsung. Oke. Yakin lah yakin, Bagi 2. set. Nah, kartunya apa? 6 skop. Coba buka. No! Nih, lihat kartunya nggak ada yang sama, lihat. Damn. Nice. Bentar lagi ada tato di sini. Bener juga. Oke. Terima kasih Damiani. Senang banget. Tutupan megah. Semua orang bisa menjadi pesulap. Bisa. Oke. Apa yang harus dimiliki untuk bisa menjadi pesulap? Cuman satu. Apa? Jangan punya batasan. Contohnya gini, kayak misalkan orang bilang think outside the box. Kalau gue nggak pernah gitu. Yaitu? Thinks that there is no box. Think without the box at Iya. all. Karena kalau misalnya think outside the box, misalkan nih gue nih, ini boxnya, gue masih ada limitasi gerak gue gitu. Kalau box kamu hilangkan, kamu bisa Nggak, mau melakukan apa apapun. aja. Sama kayak gitu intinya. Think that there is no box. Hebat ya.
Baru percaya kan kalau sulap depan mata gini mah ya. Kalau kan gue yang jago. Iya benar. Kamu mau gambar apa nanti? Sesaat lagi. Nanti mau tato apa? Joker lah. Joker. Ya kamu ini dong Joker. Ini ya. Demian, senang banget kami kedatangan kamu ke sini ya. Terima kasih. Mau ngebantuin Sarah dengan diari misteri Sarahnya bagus banget. Kita ya. diundang Sarah belum pergi-pergi, Ya Rona. belum diiyain ya. Nanti kita akan ada collab. Ya gue sama Tika diajak buat penelusuran. Ya. Ya. Berani lu? Di rumah gue aja lah. Ngapain? Mas Sare itu Sare. Sare. Kemarin udah diangkut yang di rumah, dia lagi diem di sofa diangkut sama yang di sofa. Ini ada yang ikut Pak. Diangkut juga. Tunggu nanti. Collabnya tunggu nanti ya. Yes. Cuman yang pasti apapun yang akan kamu lakukan mau dengan preservasi sulap jangan lupa tuh karena Indonesia harus ada talenta Iya. baru sulap. Pasti. Ya jangan lupa tuh. Kaderisasi ya. Pokoknya mah sok lah didoain sukses. Amin. Ya. Amin. 1, 2 trik boleh nggak buat gua nanti ya? Boleh. Ntar gua Buat ajarin. menarik perempuan kan? Kalau gitu terima kasih sudah menyaksikan episode ini. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Yes, dan jangan lupa kehadiran Demian membuat acara Rot TV sempurna. Kalau kamu suka nonton episode yang ini, jangan lupa masih banyak episode Rot TV yang seru lainnya. Contohnya, boleh tonton yang